Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Edi Nur Cahyadi, SE MSI. Di sini saya mewakili kelompok saya akan membuka presentasi pada kesempatan kali ini dengan judul Merancang Strategi Perusahaan Net TV Media Tama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Suryanugraha dengan NIM akhir 1133 dengan beranggotakan 4 orang, Adia Zizau Binawari dengan NIM akhir 1133, Naufal Kurniawan dengan NIM akhir 1129, dan yang terakhir ada Muhammad Randi Pratama dengan NIM akhir 1140. Untuk materi yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. SWOT Analisis Matriks SWOT PT MDTV Media Teknologi Terbuka terdiri dari internal atau eksternal, strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength, opportunity strategi, optimalisasi pustaka, konten MD Entertainment untuk memperluas jam tayang dengan biaya rendah, sinergi promosi silang antara TV, film, dan digital dalam satu grup. Weakness opportunities strategi, penguatan fungsi programming untuk meningkatkan daya tarik konten tanpa meningkatkan biaya produksi, pemanfaatan platform digital guna untuk menutupi keterbatasan inovasi internal. Yang berikutnya, strength traits, strategi pemanfaatan efisiensi biaya untuk bertahan di tengah penurunan belanja iklan TV. Penguatan kontrol konten untuk meminimalkan resiko regulasi KPI. Yang berikutnya, weakness strength, strategi pembatasan ekspansi konten berbiaya tinggi, fokus pada stabilisasi keuangan guna menghindari krisis berulang. Implikasi strategisnya, strategi MDTV berada pada kuadran defensif turnaround dengan fokus utama pada efisiensi, stabilisasi, dan sinergi internal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh saya sendiri. Reorientasi strategi, visi dan misi. Visi baru implisit menjadi platform distribusi media yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam ekosistem hiburan nasional. Untuk misi operasionalnya, yang pertama ada mengoptimalkan pemanfaatan aset konten grup. Yang kedua, menjalankan operasional penyiaran yang efisien dan berorientasi kinerja. Yang ketiga, mendukung monetisasi lintas platform. Contoh implementasi nyatanya, penayangan ulang sinetron MD Pictures di jam non-primer time, promosi film bioskop MD melalui slot siaran MDTV, penggunaan KPI finansial sebagai dasar evaluasi program. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi generik dan strategi utama. Strategi lama dari Net TV yaitu fokus differentiation, TV niche, dan urban. Permasalahannya adalah tidak sesuai dengan pasar iklan massal. Yang kedua, biaya tinggi, pendapatan tidak optimal. Nah, strategi baru dari MDTV yaitu cost leadership. Strategi cost leadership memungkinkan MDTV menekan biaya produksi dengan memanfaatkan pustaka konten internal group. Yang kedua ada vertical integration. Integrasi vertikal memperkuat kendali atas rantai nilai konten mulai dari produksi hingga distribusi sehingga perusahaan memiliki keunggulan biaya dibandingkan kompetitor TV tier 2 lainnya. Nah, resiko strategisnya itu adalah potensi penurunan inovasi dan diferensiasi jangka panjang. Nah, slide selanjutnya yaitu strategi bisnis perusahaan Net TV atau MDTV. Yang pertama ada arah strategi bisnis, content aggregation, dan cost oriented broadcasting. MDTV mengadopsi strategi bisnis dengan memposisikan perusahaan sebagai
pengelola dan distributor konten, bukan lagi sebagai produsen utama. Strategi ini bertujuan menurunkan risiko operasional serta meningkatkan efisiensi biaya dalam industri penyiaran yang mengalami penurunan. Bentuk implementasi strategi yang pertama ada pemanfaatan pustaka konten MDTV Entertainment sebagai sumber utama program. Yang kedua ada pengurangan produksi konten in-house berbiaya tinggi. Yang ketiga ada fokus pada monetisasi slot iklan melalui program yang telah terbukti memiliki audiens. Nah, implikasi strategisnya yaitu strategi ini memperkuat stabilitas arus kas jangka pendek, namun berpotensi membatasi diferensiasi konten jika tidak diimbangi inovasi selektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saat ini bersama saya Anjani Zobinwari yang akan menjelaskan tentang implementasi dan juga strategi untuk PVNet atau yang sekarang disebut MDTV. Adapun tujuan strateginya, yang pertama adalah menjaga keberlanjutan bisnis media. Jadi bisnis ini harus tetap dijalankan sesuai dengan kaidah awalnya ya, karena ini tetap sebagai saluran TV tentunya. Selanjutnya untuk meningkatkan daya saing konten, yang mana hal ini bersaing dengan platform lain seperti TikTok dan YouTube lainnya untuk konten-konten yang dapat istilahnya viral gitu. Terus lanjut bertransformasi ke media sosial. Nah, tidak hanya di televisi, MDTV juga harus expand ke media-media digital, Instagram, YouTube, TikTok, agar bisa lebih bersaing. Selanjutnya menciptakan operasional yang efisien, yang mana dari belajar kita dari NetTV sebelumnya kurang efisiennya manajerial NetTV yang membuatnya mengalami kerugian. Terus ada implementasi strategi. Yang pertama fokus pada konten yang relevan dan digital friendly, yang tentunya yang bisa masuk digital ya, konten-kontennya yang pas, bisa diklip, bisa format landscape juga kayak gitu. Terus ada integrasi TV siaran dengan platform digital seperti yang sudah saya bilang tadi. Selanjutnya ada penyederhanaan struktur organisasi dan SDM. Nah ini penting dilakukan karena untuk mengefisiensi biaya juga dan mestrukturisasi organisasi yang terlalu numpuk dan membuat tidak efisien. Selanjutnya diversifikasi pendapatan. Tidak hanya mengandalkan iklan dari TV aja ya, iklan dari produk, bisa dari kolaborasi atau mungkin premium. Jadi intinya MDTV untuk melanjutkan NetTV sendiri dengan strategi efisiensi dan digitalisasi untuk bertahan dan berkembang di industri media modern sekarang. Ya, selanjutnya ada materi struktur organisasi MDTV. Nah ini yang kita sarankan untuk MDTV ya. Tidak mendetail namun inti saringnya aja. Dimulai dari direktur, tentunya ada direktur utama, mungkin Pak Manoj Punjabi ya, selaku pemilik MDTV. Ada direktur konten dan digital dan direktur bisnis dan keuangan. Itu harus dipisah karena bagi kita konten digital itu dulu NetTV sangat berjaya memiliki direktur itu, tapi kekurangannya tidak ada direktur atau tidak dominasi dari direktur bisnis dan keuangan, sehingga bisnisnya tidak stuck dan tidak berkembang jika hanya mengandalkan konten dan digital yang bagus saja. Terus ada unit-unit pertama ada divisi konten, tentunya produksi yang fokus konten efisien, multi platform dan sesuai dengan minat audiens sekarang. Terus divisi digital dan teknologi, pengelolaan platform digital, data audiens dan data distribusi konten.
Yang ketiga ada divisi penjualan dan kemitraan. Ini berkaitan dengan iklan, branded content, dan kolaborasi strategi. Yang keempat ada divisi keuangan dan operasional, mengendalikan biaya dan efisiensi operasional. Divisi SDM dan tata kelola yang terakhir, penguatan budaya kerja fleksibel dan multi skilling. Adapun prinsip perbaikan untuk MDTP dari belajar dari NDTP sendiri ya, struktur lebih ramping, ya tidak terlalu gemuk, terus mengurangi biaya produksi yang tinggi. Jadi dulu NDTP banyak menggayat artis-artis yang terbilang bayarannya sangat tinggi, jadi itu membuat membebani pembiayaan dari NDTP sendiri. Terus memperkuat fungsi digital dan monetisasi. Nah, sebagaimana yang kita jelasin tadi, harus ekspansi ke media digital, namun tetap di media digital tersebut perlunya untuk monetisasi dan mendapatkan tambahan biaya dari sana. Jadi intinya, saran untuk struktur organisasi MDTP yang harus fleksibel, digital oriented, dan cost efisien agar tidak mengalami kelemahan dari NDTP. Perkenalkan, nama saya Noval Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan budaya perusahaan atau organisasional kultur. Perubahan arah budaya organisasi. Dari budaya kreatif menuju budaya kinerja dan efisiensi. Transformasi PT MDTP Mediatama mendorong perubahan budaya organisasi yang signifikan. Budaya lama NetTP yang menekankan kreativitas, idealisme, dan fleksibilitas kerja beralih menjadi budaya yang lebih terstruktur, disiplin, dan berorientasi pada kinerja finansial. Selanjutnya, karakteristik budaya baru. Penekanan pada efisiensi biaya dan produktivitas. Pengambilan keputusan berbasis data dan KPI, standar kerja yang lebih formal dan terintegrasi dengan grup. Implikasi budayanya, budaya baru mendukung strategi turnaround, namun berpotensi menurunkan kreativitas dan komitmen karyawan jika tidak diimbangi dengan komunikasi perubahan dan manajemen talenta yang adaptif. Lalu selanjutnya, pengendalian dan evaluasi strategi. Pendekatan pengendalian strategi, Financial Based Strategy Control, pengendalian strategi di NDTP difokuskan pada pencapaian target finansial dan efisiensi operasional, guna memastikan keberhasilan strategi baru pasca restrukturisasi. Fungsi evaluasi strategi adalah menilai efektivitas strategi baru, menjadi dasar tindakan korektif, menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan. Lalu selanjutnya instrumen pengendalian dan evaluasi, KPI, keuangan, EBITDA margin yield iklan, evaluasi kinerja program secara berkala, pemantauan dinamika pasar iklan, dan kompetitor TV Tier 2. Implikasinya, pendekatan ini efektif untuk stabilisasi jangka pendek, namun memerlukan pengembangan sistem evaluasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.